Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan menganalisis validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran dan juga daya pembeda pada teks objektif atau pilihan ganda dengan menggunakan aplikasi SPSS dan Excel. Terkait dengan uji validitas, kita menggunakan aplikasi SPSS yang tampilannya itu seperti ini. Yang pertama itu kita masuk dalam variable view. Di situ kita akan isikan soal sampai 5 karena ada 5 soal yang kita analisis. Nah, begini. Soal pertama. Soal 1, soal 2, soal 3, soal 4, soal 5, dan skor total. Di sini tuh numerik tipenya numerik itu tetap, ini tetap. Nah, di sini desimal itu kita ganti 0. Kita gantikan 0. Nah, untuk ini juga tetap, ini juga tetap, ini tetap, dan ini juga tetap. Nah, di sini tuh measure-nya kita ganti dengan scale. Kita ganti scale. Nah, kemudian kita masuk ke dalam data view. Kan tadi variable view, sekarang data view yang tampilannya itu seperti ini. Kemudian di sini kita masukkan data. Di sini kita masukkan data yang ada di Excel yang sudah kita buat. Itu ini. Kita blok. Kemudian kita copy paste di sini. Nah, yang hasilnya itu kan seperti ini. Nah, kita masuk. Sekarang kita itu akan menguji validitasnya, apakah data kita ini valid atau tidak, dengan cara klik analyze dan kemudian correlate dan divide. Nah, yang ini itu kita blok, kemudian kita pindahkan ke variabel. Ini juga oke. Nah, ini adalah hasil outputnya muncul seperti ini. Untuk kita ketahui apakah data kita valid atau tidak,
Jadi di sini itu ada tanda bintang, tetapi data kita ini tidak ada tanda bintangnya, jadi data ini tidak valid. Oke, mungkin untuk terkait dengan uji validitas mungkin cukup sekian. Dan selanjutnya itu uji reliabilitas. Selanjutnya itu kita akan melakukan uji reliabilitas dengan menggunakan aplikasi Excel. Di sini sudah ada datanya, itu kita tadi uji itu di SPSS. Nah, terlebih dahulu kita totalkan itu varians totalnya dengan cara memasukkan sama dengan var kemudian kita blok dari sini, kemudian balas kurung, enter. Nah, ini adalah hasil dari varian totalnya. Selanjutnya kita akan melihat varian setiap butirnya. Itu ini sama dengan cara yang tadi, itu sama dengan var kita blok dari sini ke bawah. Nih, balas kurung, enter. Nah, untuk mempersingkat waktu kita blok saja, jadi di sini akan terisi secara otomatis. Nah, kita akan mencari jumlah varian butirnya itu dengan cara itu klik sama dengan zoom. Kita blok dari setiap jumlah varian butirnya. Nih. Dan tutup kurung, enter. Nah, ini adalah jumlah dari setiap varian butirnya. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus itu dengan menggunakan rumus ini, dengan cara itu ini mana? Kita klik sama dengan buka kurung 2 kali. Ini jumlahkannya itu banyaknya butir setiap soal yang dikeluarkan dalam tes yaitu 5 soal, dibagi dengan ini per K kurang 1, berarti 5 dikurang 1. Sorry, di sini ada tanda kurung di sini. Kemudian di sini kita tutup kurung 2 kali. Kemudian kita bagi, kemudian kita kali dengan cara itu membuka kurung 2 kali. Ini tuh 1 kurang sigma SI pangkat 2 itu jumlah varians dari setiap butir soal itu. Kita klik ini, kemudian kita bagi dengan SI kuadrat, itu varians totalnya. Kita klik varians totalnya, kemudian kita tutup kurung 3 kali, kemudian enter. Nah, ini adalah jumlah dari ini adalah saat kita tuh menggunakan rumus yang ini.
Jadi kita perhatikan data yang diperoleh itu ini 0,13853 itu lebih dari 0,06 jadi kita dapat simpulkan bahwa data kita ini reliabel. Selanjutnya sekarang kita akan menguji atau menganalisis data kesukaran pada soal menggunakan Excel dengan rumus yang ini. Dengan rumus ini, nah di sini itu kita mempunyai, di sini itu data yang kita punya itu ini. Di sini kita akan menentukan jumlah benarnya. Di sini kita klik sama dengan sama dengan tanda kurung sama dengan zoom kemudian kita plot dari sini sampai ke bawah. Kemudian tutup kurung. Nah, ini adalah nilai dari jumlah benar dari nomor 1. Untuk mempersingkat waktu itu kita blok ini sampai sini. Nah, setelah itu jumlah siswa itu kan ada 15. Kita menentukan jumlah besaran siswanya itu sini tuh 15. Sini tuh ada jumlahnya itu 15. Kita menentukan jumlah benar pada setiap dan jumlah siswanya. Kita menggunakan rumus yang ini, dimana itu B-nya itu tingkat kesukaran, B-nya itu banyaknya siswa yang menjawab soal benar pada butir soal dan CS-nya itu jumlah seluruh siswa. Di sini kita akan sini tuh kita akan klik sama dengan, kemudian kita klik jumlah benar siswa, kemudian kita itu klik sama dengan jumlah benar siswa, itu klik ini, kemudian dibagi dengan jumlah siswa, kemudian enter. Nah, ini adalah jumlah kesukarannya. Kita blok dari sini sampai ini.
Oke, kita menambahkan saja. Nih, sama dengan ini bagi ini ter. Nah, kemudian di sini sama dengan dibagi dengan banyaknya siswa, enter. Kemudian nomor 4 sama dengan jumlah benar dibagi dengan banyaknya siswa. Nah, ini kemudian yang terakhir itu sama dengan 20, jumlah benar siswa itu adalah 27 dibagi 15. Nah, ini adalah jumlah kesukaran, indeks kesukaran. Di sini ini itu adalah jumlah benarnya siswa itu ada 26, nomor 2 itu ada 18, nomor 3 itu ada 26 lagi, nomor 4 ada 20, nomor 5 itu ada 27. Indeks kesukarannya itu nomor 1 itu 1,733, 1,2 dan seterusnya. Nah, di sini itu kita akan mengecek itu klasifikasi indeks kesukaran pada suatu soal. Nah, di sini kan jumlahnya itu 1, lebih semua, dan di sini itu yang 1, lebih itu ini mudah sekali ya. Jadi caranya itu ini tuh klasifikasi indeks kesukarannya itu pada suatu soal itu adalah mudah sekali. Mungkin kalau menguji atau menganalisis tingkat kesukaran pada soal itu mungkin cukup sekian dari video ini. Nah, untuk selanjutnya kita akan menganalisis terkait dari daya pembeda menggunakan aplikasi SPSS. Untuk yang terakhir kita masukkan uji daya pembeda menggunakan SPSS pada data ini sebelumnya, karena data yang kita analisis di data daya pembeda itu sama dengan data sebelumnya yang tampilannya itu seperti ini. Kemudian kita masuk dalam data view, tampilannya seperti ini, yang sudah kita tadi copy paste dari Excel. Untuk menguji daya pembeda seperti kita uji validitas, tapi cuma ada perbedaan sedikit. Nah, di sini untuk menguji daya pembedanya itu kita klik analyze, sama kayak seperti tadi, analyze. Ini part, kemudian yang ini kita klik, kemudian kita klik OK. Nah, untuk di sini kan nilai korelasinya sudah muncul. Untuk melihat daya pembedanya itu dari sini, ini ada indeks daya pembeda ini. Nah, di sini kan tidak ada yang mendekati dari ini. Ini indeks daya pembedanya cuma ada satu, yaitu 0,89. Itu mendekati ini 0,70. itu indeks daya pembedanya itu baik sekali untuk digunakan. Nah, untuk sekian dari video saya itu sekian dari video saya tentang menganalisis validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran dan tingkat daya pembeda pada teks objektif
atau pilihan ganda dengan menggunakan SPSS dan Excel. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.